Saudara Partai Amanat Nasional PAN mengusulkan duet Ridwan Kamil Kaesang Pangarep yang disebut-sebut bisa jadi game changer di Pilkada Jakarta. PAN berharap Koalisi Indonesia Maju segera mengumumkan duet RK Kaesang. Sekjen PAN Edi Suparno bilang RK dan Kaesang merupakan tokoh muda, progresif, dan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Selain pengalaman, rekam jejak keduanya juga bagus sehingga layak untuk bertarung di pemilihan kepala daerah Jakarta November mendatang. Pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita milih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Karena Kang Denny, kekuasaan itu addicted, legowo itu kalimat yang mudah diucapkan, susah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kelihatannya kelamaan ada di luar radius utama. Semoga sehat dan segera kembali ke studio. Iya, alhamdulillah, karena menunggu Bung Alfian juga kan. Terima kasih Bung Alfian. Kita mendapatkan kabar kan bahwa ya kita sempat membahas juga bagaimana IMM mendatangi PKS. IMM mendatangi Kaesang, jadi ex-ketum IMM berikrar lah dia menjadi kadernya PSI lah kira-kira gitu. Nah kemudian kita juga berarti kan itu tanda kemungkinan besar Kaesang maju di Jakarta, Bung Alfian. Nah Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan kepada Bung Alfian gini, Ridwan Kamil ini kan sempat kita bahas juga kuatnya di Jawa Barat, Bung Alfian. Bahkan kan kalau kita lihat calon-calon lain, si Oneng, yang mana gitu, mungkin Golkar juga mikir-mikir nih, kalau gawang gua kosong di Jawa Barat bisa kalah nih, kira-kira gitu kan. Nah, apakah dengan dimunculkan nama Ridwan Kamil dan Kaesang ini upaya istana, Bung Alfian, menjegal Anies lagi? Karena kayaknya nih Jokowi bencinya 7 turunan nih Bung Alfian pada Anies karena kalah di Jakarta waktu itu Ahoknya. Gimana Bung Alfian respon awalnya? Ya, hari ini Jokowi akan kalah. Amin. Pemilu bertanggal pilkada per 27 November 2024, Jokowi akan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Yang pasti utama dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dikalahkan oleh orang-orang yang tidak ridho dengan kejahatan dia yang sudah terlalu banyak. Kelakuan dia, kekejaman dia, kebengisan dia, kesadisan dia, kebohongan dia, terlalu banyak. Jokowi mengemban satu amalan-amalan yang syiat, yang tidak bisa diterima secara kepatutan seorang pemimpin politik. Jadi persoalan kemunculan Kaesang itu justru konon masih dilarang oleh Bapak Ke. Saya secara jujur ya, Bung kameramen, ya bapaknya kan ngomongnya suka bolak-balik. Ngelarang itu artinya merintah, gitu kan. Kayaknya ini kelihatannya mainannya berulang-ulang. Jadi nggak boleh. Kelihatannya kalau menurut saya, karena pendaftaran itu tanggal 27 Agustus 2024, sengaja untuk meramaikan berita. Jadi sekaligus permainan elektabilitas dan permainan media kalau menurut saya. Iya, betul. Yang jelas, kalau saya nggak salah ingat, Bung kameramen juga pernah menyebutkan perihal RK kan. Iya. RK itu adalah sosok yang punya kemampuan yang secara sportif kita bisa melihat bahwa dia memang bukan pemain pemula. Betul. Dia seorang yang punya basic akademis yang kuat, dia punya kemampuan memanfaatkan medsos dengan skala tinggi dan dosis tinggi dan kualitas tinggi, itu harus diakui. Maka persoalan duet dia dengan Kaesang, kalau menurut saya nggak ada masalah. Terus terang saja, asalkan PKS jangan setengah-setengah. PKS dukung Anies, PKS harus bicara dengan masih bisa diomong dari hati ke hati. Ya, katakanlah 1-2 kursi yang mungkin dari partai tertentu, saya belum tahu ya apakah Partai Umat dapat atau tidak. Cari untuk yang menggenapkan angka itu jadi. Ya. Dengan catatan wakilnya itu nanti bisa orang yang sekali Pak Sandiaga Uno. Nggak apa-apa, dan saya pikir ini menjadi pertarungan yang asik dan kemenangan di hadapan mata. Begitu, Bu.
Iya, Bung Alfian. Memang Bung Alfian sempat beberapa kali kesebut soal Sandiaga Uno. Ya kalau saya pribadi sih agak enek ya. Karena saya tetap orangnya punya pikiran kalau dia pernah jadi musuh kita, justru menurut saya Pilpres 2024 kemarin Sandiaga itu udah merusak dirinya sendiri, merusak partai, merusak segalanya lah. Itu jadi ancur-ancuran menurut saya. Tapi kalau memang itu masih bisa diterima oleh warga Jakarta, ya silahkan saja. Nah, kembali ke Ridwan Kamil, Bu Alfian. Ridwan Kamil ini kan pernah menyampaikan begini, Bu Alfian. Kita ini atau anak muda itu sah-sah saja jadi pemimpin. Tapi kita memilih dia bukan karena bapaknya. Nah, makanya kalau sampai Ridwan Kamil maju dengan Kaesang, ini jilat ludah banget, Bu Alfian. Tapi dia udah jilat ludah sebelumnya sih, karena kan kemarin dia dukung Gibran. Kira-kira kan begitu. Nah, ini lagi-lagi kita dihadapkan dengan calon pemimpin yang omongannya nggak bisa dipegang, Bung Alfian. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, memang Ridwan Kamil ini kan kalau kita ngobrol langsung dengan orang Jawa Barat atau orang Bandung khususnya, kita tahu kenapa Syiah berkembang pesat di Bandung tuh karena siapa. Itu kan juga jadi dilema gitu, Bung Alfian. Jadi mungkin nih, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk warga Jakarta khususnya siapapun atau yang dihadapkan dengan Anies, kita akan berusaha untuk membuat mereka kalah total. Tapi Bung Alfian, ada yang menurut saya unik nih, Bung Alfian, setelah saya renung-renung. Kalau di Jakarta ini Kaesang kalah nih, Bung Alfian, Jokowi bisa jadi galau juga. Karena kan semenang-menangnya Gibran, dia itu kan wakil, Bung Alfian. Prabowo tetap presiden ya. Kita kan nggak tahu. Prabowo itu kan bisa juga berubah-ubah. Artinya Prabowo itu kan dulu didukung oleh 01, kira-kira gitu kan. Nah, kalau di Jakarta menang lagi, lengkap udah. Anies di Jakarta, Prabowo di RI, Jokowi mungkin bisa seperti yang diinginkan Partai Negoro. Untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Ya, Bung Kameramen ini udah ngasih closing, tapi Bung Alfian dibikin pusing. Karena muncul pendapat-pendapat yang sebetulnya merupakan sebuah hal yang bisa dimaklumi, tetapi membutuhkan skill thinking tersendiri. Saya sanggup itu. Yang pertama, pernyataan Ridwan Kamil yang menginginkan anak muda yang muncul karena bakat, karena talenta, karena kualitas, itu harus didukung. Dan Pak Ridwan Kamil, agar Anda ingat dengan omongan karena Anda pemimpin. Yang kedua, pertumbuhan dan gerakan Syiah yang terprotektif memang ada dalam kepemimpinan Anda. Anda untuk di Jakarta mungkin nanti kalau sampai ada dialog, kita akan mengkompromikan Anda. Apakah Anda juga akan memberikan ruang dan pintu yang besar untuk perkembangan Syiah di Jakarta? Sebagai pertanyaan tentunya kan, artinya bukan pendukungan, kita nggak mendukung. Saya secara pribadi tetap memegang arahan dari Pak Ges Khalifah yang menuliskan dalam Instagramnya. Nah, yang berikutnya untuk Kaesang. Kaesang itu menurut saya adalah faktor kekalahan. Siapapun yang digabungkan dengan Kaesang akan pasti kalah. Amin. Kenapa? Saatnya. Nggak bisa terus-terusan lo seenak perut lo, seenak lo, yang boncos-boncos, yang kagak mutu dipaksa-paksa. Ya, yang jelas kita tidak menghina orang secara penampakan dan performance, tapi paling tidak kita masih punya pikiran waras agar pemimpin itu orang yang bisa memimpin dirinya dulu. Jadi untuk Pak Anies Rashid Baswedan, lakukan hubungan yang baik dengan seluruh pihak, terutama di kalangan ulama, habaib, dan tokoh-tokoh Islam. Pastikan grassroots P3 Anda sapa, Anda sentuh, karena saya punya pengetahuan dan saya yakin Pak Anies juga punya pengetahuan. Karena grassroots ada di Pak Anies. Menolak grassroots akan punya nasib seperti P3 dan PBB. Grassroots tidak bisa menerima sikap Pak Yusril, walaupun saya secara pribadi tetap mengapresiasi kontribusi beliau terhadap politik negeri kita. Yeah. Grassroots tidak bisa menerima sikap P3 yang sejak pemilihan Ahok menunjukkan pemihakan kepada orang-orang kafir. Yeah. Gambar Ka'bah mestinya dia mengarah kepada Allah. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.